Minggu, gimana akhir pekannya? Mudah-mudahan cukup rileks untuk memasuki Senin besok ya. Saya Karus, selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret Wax. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan memeriahkan hari Minggu kita. Salah satunya, nah ini kita menghadirkan ya beberapa yang mewakili suara dari Timur. Ini bintang tamu kita ada Toton Karibo dan juga Jackson Seran. Ini dua-duanya kan hobinya dance itu ya, suka hip hop ya. Iya kan, anak-anak hip hop nih tadinya. Sama kayak bintang tamu yang mau kita bahas di pojokan ya. Hal-hal yang menjadi perbincangan baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dan dunia maya. Siapa coba artis yang suka dancing juga? Ada Ola Ramlan nih kan? Itu kan banyak juga. Pernah kok collab sama Ola Ramlan juga nggak ngedance? Belum. Kenapa tiba-tiba Ola Ramlan? Karena Ola Ramlan ini kalau kita bicara perhatian dari dunia maya, yang lagi ramai juga adalah Ola Ramlan. Walaupun sebetulnya kejadiannya sih udah beberapa hari yang lalu ya. Pada saat Ola itu ada videonya, dia itu ada lagi di klub gitu. Terus di belakangnya apa sih alat DJ. Jadi orang berpikir dia nge-DJ, ya kan? Sehingga ada yang komentar gini, wah habis Natalie Holscher terbitlah Ola Ramlan. Nih, padahal udah diklarifikasi sama Ola dia nggak lagi nge-DJ, dia cuma lagi diundang sebagai tamu untuk perform gitu ya. Coba kita lihat videonya seperti apa sih gitu. Coba kita baca berikut ini. Oh ini bukan klarifikasi sih, dia mengutip sebuah mungkin pada saat lagi banyak dikomentarin orang. Never be, aduh gak kelihatan. Oh, never be ashamed of your hustle. People will talk but no one will pay your bills gitu ya. Orang tuh bakalan ngomong tentang kegiatan kita apa segala macam, tapi nggak ada yang mau ikut bertanggung jawab bayarin tagihan-tagihan gitu kan. Nah kenapa kita angkat hari ini? Karena emang masih rame tuh diperbincangkan, bahkan makin rame kayaknya. Padahal kejadiannya udah beberapa hari yang lalu. Dia juga klarifikasi bahwa dia bilang together with my dancers, dia bilang gitu. Jadi dia ngedance kolaborasi sama seorang DJ namanya DJ Justin gitu ya. Komentar netizen coba kita baca berikut. Oh buka hijab ternyata mau nge-DJ gitu. Terus habis itu ada lagi, kayaknya pekerjaan DJ itu penghasilannya menggiurkan ya sekarang ini. Bayangin sekali tampil disawer minimal 10 juta. Apalagi kalau yang udah viral di kalangan artis bisa 100 juta maybe. Karena ada videonya juga ketika ada yang nyawer juga gitu. Yang berikutnya, selama cari duit sendiri, dosa ditanggung sendiri aman. Kalau makan duit rakyat, baru oleh rakyat diurusin. Aku setuju. Setuju. Itu, coba fokus aja ya kita ya. Ini mungkin karena orang butuh pengalian ini kali. Fokus di apa yang sedang ramai kita perjuangkan. Baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Say, asik. Ada lewat lorong depan rumah, sampai berubah. Ada orang, siapa yang punya? Capok pun lama, hidup pakai lama. Langsung ditanya di kantor, ternyata ada orang kepunya mamai Muna, Muna, lucu Muna. Bisa satu rumah, sepuluh kakak janji langsung nikah. Asik. Ini benar-benar hari ini ya, pesona suara dari timur. Di pojok juga ada Daniel Papilaya. Sama-sama dari Maluku ya. Oke, coba kita Google dulu nih apa yang sedang dicari. Banyak tren pesona suara dari tim Indonesia Timur gitu. Karena ada banyak lagu-lagu ciptaan dari ya pencipta-pencipta lagu dari Timur itu yang viral-viral sekarang ini ya. Nah,
Coba kalau kita lihat ini VT kompilasi, enggak yang viral di lagu kamu banyak juga dari tahun 2019. Ditonton sampai puluhan juta kali gitu ya kan. Puluhan juta, coba kita lihat ada videonya berikut ini. Dari mulai yang melo sampai yang bisa asik buat joget. Kalian sendiri nih sebagai ya yang tinggal di daerah timur gitu melihat lagu-lagu dari timur itu sekarang banyak yang viral. Apa sih yang kalian rasakan? Bangga pasti. Rasa bangga pasti. Senang ya. Kalau pribadi saya tetap merasa bangga karena memang perjuangan musik timur dari dulu, mungkin dari kakak almarhum Glenn Fredly. Beliau salah satu orang yang selalu mensupport kita adik-adik dari Indonesia Timur, dan puji Tuhan sekarang di tahun 2025 ini semua orang pada lagi ingin ditimurkan. Jadi salah satu kebanggaan dalam diri itu pasti ada. Nih kalau kita lihat kan iramanya ya aku jadi bertanya-tanya karena ini tolong dikasih tahu ya. Apakah memang kalau di sana itu ya ritme yang seperti itu memang sehari-hari dalam kalau masyarakat? Untuk warna musiknya itu memang ciri khas orang timur ini kan suka pesta. Iya, suka pesta. Kamu juga suka pesta, Daniel? Oh iya, oke. Mau acara apapun, kalau habis mau baptisan apa itu tetap siangnya kita makan-makan, terus malamnya pasti harus sebuah tenda biru joget. Itu hampir rata-rata sih kayak gitu. Oke, kalau buat kamu sendiri Toton ya, ketika kamu tuh menciptakan lagu ini, perjuangannya luar biasa ya. Bahkan kamu uang kuliah kamu pakai menciptakan lagu gitu ya. Nah, di awal-awal kamu ngerasa nggak apa begitu kamu menciptakan langsung diterima, atau sebetulnya susah juga untuk bisa apa istilahnya membuat masyarakat itu terbiasa dengan irama ini? Kalau mau bilang langsung diterima Kak, itu nggak mudah sih, soalnya saya kan memang agak lama proses dari tahun 2009 sampai ke tahun 2020 atau 21 atau 22 itu baru orang mulai mengenal siapa itu Toton Karibo. Dan memang perjuangan ini kan dari biaya kuliah yang memang saya harus pakai untuk memproduksi saya punya karya. Tetapi saya dalam diri saya itu tidak mau menyerah saja, karena saya yakin kesuksesan itu datang tidak di semua orang itu semua sama, harus beda-beda. Ada yang di umur yang masih muda mungkin dia bisa sukses, terus ada yang di pertengahan mau masuk dewasa yang tua dia bisa sukses, ada yang sudah tua dia bisa sukses. Semua ada waktu gitu ya. Kalau buat Jackson sendiri, kamu katanya dari kecil kalau anak-anak biasa main bola, kamu sudah tahu kamu mau jadi apa gitu. Mau jadi apa waktu itu? Saya waktu itu sebelum jadi yang belum banyak orang tahu, saya dulu cita-citanya jadi polisi. Kamu cita-citanya memang jadi polisi. Kamu juga pernah ikut tes mau jadi polisi? Saya polisi, tentara semua. Semua dicobain ya? Cita-cita jadi polisi awalnya? Jadi cita-citanya jadi polisi, cuman teman-teman banyak yang kalau saya kan besar di Papua, aslinya Maluku, cuman besar di Papua. Fak-Fak. Nah itu teman-teman banyak yang kayak main bola, saya cuma ikut-ikut, cuman lebih cenderung ke dance dulu. Saya berangkat dari dance, memang dari SD itu dance sampai pada saat tamat sekolah, saya langsung tes polisi karena gagal. Saya lanjut ke Jakarta sempat? Enggak, belum. Langsung ke Jogja? Masih kerja di PLN waktu itu. Kerja di PLN di Papua? Oke. Cuman berjalannya waktu, saya lebih memilih untuk tetap fokus di fokus ke musik. Seni musik begitu ya. Hip-hop. Oke. Ini kita lihat juga fenomena ini kan sekarang banyak nih. Kalian ini dengan apa istilahnya ya, fenomena pesona musik dari timur. Kan ada banyak pencipta lagu, ada banyak yang viral-viral. Ada ngerasa wah, ya bisa saingan nih gitu, atau enggak, emang kalian akhirnya punya apa ya, komunitasnya tersendiri juga? Kalau untuk di dalam dunia musik ini kan pasti bersaing itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita sebagai pelaku seni, apalagi kita sama-sama dari timur, saya itu selalu berpikir bagaimana kalau Cristiano Ronaldo dan Messi di dalam satu tim, itu bola tidak ramai lagi Kak. Iya kan? Betul. Jadi memang kita membangun ini, kita semua tuh sama. Dari timnya Jackson juga kayak Tabula Bale, kayak Silet, mereka, kita semua tuh kenal baik semua. Terus saya juga dengan Freshly, Justy, dan juga Wismaker juga, itu kita semua baik, semua sama. Cuman kadang-kadang ya namanya netizen menggorong opini itu kan harus lebih baik kadang-kadang untuk memanaskan
segala sesuatu. Iya kakak. Jadi ya betul-betul sih analoginya ya. Ini menjadi sebuah lomba yang sehat gitu ya. Sehingga ada banyak karya berkualitas yang kemudian muncul dan ya dan bisa dinikmati. Nah kemarin juga ini mereka nih tampil di Pesta Pora ya. Ada beberapa juga yang tampil tapi udah ada yang pulang juga udah balik. Yang kemarin kita berapa orang ya? Ada saya, Jackson, Ada Silet, 6. iya. Ada 6 Silet dan Fresley dan juga MAC. Iya. Oke baik. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikan penampilan mereka kemarin di ajang Pesta Pora. Sultan, kalau kita lihat di caption postingan kamu gitu kan, ini momen ini betul-betul kayak kamu bersyukur sekali. Tapi kalau boleh diceritakan lagi sampai di titik manggung, banyak orang yang bisa menyanyikan lagu-lagu karya kalian gitu. Apa yang terlintas pada saat itu? Kalau saya memang jujur mungkin orang yang sangat beruntung karena selalu saya ini suara pas-pasan saja jujur Kak Fer. Saya ini kalau mau dibilang nyanyi, saya nggak tahu nyanyi. Masa sih? Iya. Karena memang basic kita nih, kita dua ini kan lebih ke rap hip hop. Karena memang karakter kita dua, saya dengan Jackson Sheeran itu dibentuk dari lagu betul-betul hip hop rap yang keras. Oke. Jadi belum masuk ke lagu yang seperti ini? Belum. Ini cuman karena pas sudah mulai, ya namanya hidup mulai susah kan Kak. Kita cari lagu yang populer ya. Kita mau Minut pasar. Idealis juga tapi mau idealis, tapi kalau lapar juga percuma gitu kan. Nah makanya pas sudah mulai menikah dan sudah mulai berpikir bagaimana hidupkan anak orang yang kita sudah bisa masuk ke rumah tangga ini, saya berpikir bagaimana anak saya nggak boleh lapar nanti kayak bapaknya. Akhirnya saya juga sempat karena pernah jadi debt collector, karena memang tuntutan hidup. Karena kan masing-masing orang ya dengan keterbatasan masing-masing, kakak mungkin ada yang dari keluarga yang berada dan kita yang dari keluarga kurang-kurang ini ya. Kita harus pintar untuk bisa menjadi berkat bagaimana untuk keluarga kita yang kurang kayak gitu. Ini sampai sekarang kita bisa lihat kalung berliannya loh lihat. Ini kok bisa kembaran begini, emang seragamnya bagaimana? Jamnya juga sama loh. Gak, kebetulan saya juga punya ini Kak. Punya clothing. Jadi pas kalau main-main kayak gini ya kita bareng-bareng kayak gitu Kak. Jadi perjalanan karir kalian bisa membuat karya itu ya tidak mudah gitu ya. Iya. Kamu sempat berdua ini kan sempat di Jogja ya? Di Jogja. Iya, kita dua di Kamu Jogja. kuliah setelah ditolak masuk polisi, tentara, polisi dan lain sebagainya. Kalau Jackson, kamu ke Jogja 2019 ya. 2019 untuk kuliah juga atau apa? Saya memang betul-betul untuk mau di musik. Jadi mau musik. Kamu sempat bikin beberapa grup waktu itu ya? Beberapa grup kita setim waktu itu Pasukan Barani namanya. Pasukan Barani. Dan itu musik lebih ke lagu-lagu hip hop rap tadi itu. Hip hop rap yang tadi yang beneran hip hop rap gitu Cuman ya? perut agak udah keroncong. Lapar. Kita harus lapar. Jadi kita harus beralih ke Oke. pasar. Kenapa ke Jogja? Kenapa ke Jogja? Ini aku lihat ya dari Jogja juga. Waktu itu kita sempat, jadi saya ikut teman, dia dapat job di Jakarta waktu itu di BSI kalau nggak salah. Kita ke situ, terus teman ajak karena dia tuh alumni dari Despati Jogja kan. Terus dia bilang, ayo kita ke Jogja 1 minggu aja. Cuman saya pas waktu ke Jogja, seminggu itu saya lihat banyak orang timur di sana. Karena anak-anak kuliah dari timur itu banyak sekali di Jogja. Saya rasa kayak nyaman, ini kayak berasa kayak tinggal di timur. Bukannya nyaman, terus teman-teman juga ada kayak produser, dari video, musik semua lengkap gitu. Dan teman-teman juga sefrekuensi dalam arti kayak kita mau buat musik apa segala macam, nangkap. Oke, jadi komunitas di sana saling membantu ya. Ada yang produksi, ada video. Jadi ya dunia seni kalian membangun karya itu lebih mudah. Lebih mudah, lebih cepat. Lebih mudah dan lebih cepat. Nah ini kalau fenomena lagu-lagu dari timur yang isi listening dan bisa diajak buat goyang gitu ya, viral juga di TikTok dan ada banyak gerakan yang diciptakan gitu ya, dan itu juga menjadi konten-konten yang viral. Coba kita lihat dulu nih konten dance-nya berikut ini.
Gimana dance-nya itu nggak ada yang ngedance ya. Yang dance tuh, apalagi lagu Tabola Bale itu gerakannya susah banget ya. Itu. Ada nggak videonya? Yang dance belum ada. Oh, kalian kan lihat itu ya. Iya. Ada bikin gerakan goyangannya. Sementara kalian adalah dancer ya. Iya, karena kebetulan adik-adik yang memang dance untuk di lagu-lagu timur yang lagi sekarang up-upnya itu memang adik-adik kita sendiri dari Teman terkenal juga. itu adik-adik kita di Tual. Di Tual. Iya. Dari Maluku sana Nama dia. grupnya Genas Official. Genas official. Nah, jadi mereka itu memang kita sekarang saling Saling dukung, support ya. Iya, saling Jadi mereka kayak Kak lagu-lagu yang terbaru mau keluar mereka buat Bikin. gerakan, iya gitu. Jadi ya saling support di dunia maya tuh saya rasa bahwa kita semakin bersatu tuh semakin solid, kuat. semakin Kak, kuat ya. iya. Jadi kalian tapi nggak kenal, cuman satu daerah aja. Udah kenal itu Udah memang kenal. adik-adik kita udah pernah jumpa udah berapa kali. Sebelum ini memang sudah pernah Iya, jumpa. karena yang tim ketua Genas itu kan Jo itu kan dulu di Jogja kuliahnya. Oh, jadi satu komunitas juga masih ya. Jadi pas masih ada hubungan keluarga juga. Oh, jadi komplit ya, ada yang produserin, ada Iya, yang videoin, ada yang bikinin gaya Jadi gitu nanti ya. bikin kita buat lagu ya mereka yang tugasnya buat gerakan. Oh, begitu. Iya. Ya emang namanya adalah apa itu namanya? Apa sih? Kerjasama. Kerjasama. Ya. Kolaborasi. Nah, kerjasama itu bukan cuma dari yang dari timur ya. Ini yang versi medok juga ada. Kita lihat yang berikut. Jangan lanjut chat, nanti laba. Sherlock saja kok di mana baku dapa. Adek kok bagus ini kah, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, saya pusing karena umur sudah aman saja. Mau ngapain mau repot, tunjangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Kakak tak bola balik, lihat ade nonai semakin menyalai. Kakak hati susah. Lihat juga dong. Iya, lihat, aku lihat. kenal sama Mas Dedi itu aku sampai aku karena saking senang medoknya dia itu aku buat konten aku izin Mas Dedi izin cover ya. Jadi jadi yang punya lagu minta cover lagi yang ke cover lagu gitu kan. Kak bisa cover lagu yang medok versi medok. Iya, aku cover lagi. Tapi pakai soundnya, tapi buat gerakannya saja di buat TikTok. gerakannya aja. Ini kalau ngomong soal dance-nya itu ya, nggak ada videonya ya. Aku lihat aku pelajari kayaknya harus 7 hari 7 malam itu baru hafal itu lagu atau gerakan. Kalian itu memang kayak kalau orang timur itu jago dance ya. Daniel bisa nggak sih? Kakinya tuh lincah sekali gitu kayak tadi itu dia. Emang kalian sehari-hari di sana begitu kaki? Karena memang nggak tahu semua ya kalau orang di Maluku tuh hampir semua tuh Kakinya suka lincah? iya, Iya, suka suka dance. Oke. Iya. Suka dance. Apalagi Iya. kan mereka ada tarian yang namanya bambu gila itu. Iya, Bang Oh, iya, Gila. itu dari- Iya. Lincah sekali Iya. kakinya begitu. Dari Maluku. Jadi kita ya sudah dari kecil memang sudah diajak untuk harus joget. Oke, kita mau tanya nih istilah-istilah dari timur ini ya. Maka banyak orang yang hafal lagunya gitu bisa menyanyikan tapi artinya sendiri agak apa nih maksudnya gitu ya. Nonapu belis mahal. Itu artinya apa? Nona punya mahal. Mahar. Mahar. Oh, mahar. Iya. Mahar. Ya, belis itu Mahar. mahar. Belis tuh mahal. Oh, maharnya mahal. Oh, Iya. belis itu mahar. Iya. Mahal. Nona punya mahar itu mahal gitu ya. Betul. Kakak lacak kopu nama. Cari tahu namamu siapa. Wih, serem banget ya. Lacak. Oh, lacak itu cari Iya, lacak, nama. iya. Trap pakai lama, oh enggak pakai lama, Iya, pakai enggak trap pakai pakai lama. lama. Sapu cinta. Cinta saya, cintaku. Oh, cinta. Saya punya Saya cinta. punya cinta. Saya Oh, punya cinta Iya, saya cinta gitu. saya. Dan benarkah kalau ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang sebenarnya maknanya kalau di timur itu agak beda? Iya. Ada. Misalnya Jadi kayak- timur kan kita harus bedakan ini ada beberapa dari Oh, dari Papua, Papua, Maluku, ada Papua, Maluku, NTT itu kan NTT, Sulawesi. Beda-beda Sulawesi ya? juga kan beda-beda. Iya. Jadi Nah, kalau kadang-kadang dari Maluku iya, ya, dari kalau Maluku dari ya. Maluku. Oke, kalau dari Maluku. Kalau di Maluku berbohong itu ada Parlente. perlente. Iya. Artinya. Iya, parlente. Jadi berbohong itu perlente. Iya. Perlente yang kayak gini gaya perlente gitu. Jadi kebanyakan kalau orang-orang kan kalau lihat kita, gayamu parlente banget kayak kan. Tapi parlente itu bohong. Jadi saya juga bingung nggak? Kalau kita mau parlente ini parlente cara pakaian kita ini gimana sih? Mau jujur itu gimana? Kalau cara berpakaian yang jujur dan cara berpakaian bohong. Oh, perlente itu artinya kamu Iya. hanya pencitraan gitu Iya. ya maksudnya. Oke. Kalau makan. Makan. Makan, sama tetap ya. sama. Gosipin orang, Baca cerita orang. Cerita orang. baca cerita orang. Itu Iya. sama maknanya tapi nyebutnya baca Iya. cerita orang. Kayak jangan sampai lupa diri. Apa? Saya sampai lupa. Masih sama sih. Iya. Oh, masih saya sama kok.
Oh, berarti itu timur yang mana benar? Cuma kata jangannya Toto? itu yang Jangan, iya, jangan di sana. ngannya itu Jang. dihilangkan, jang aja, jang. Jang. Oh jang, Jang, jadi kalian tuh iya. suka menyingkat Iya, gitu. menyingkat. Punya jang gitu ya, Iya, oke. jang. Rasa berat, Rasa berat sama. Rasa berat. rasa berat sama. Iya. Ada istilah khusus nggak untuk yang berat rasanya? Aduh, kayak nggak tega gitu, nggak rela. Ada nggak? Gimana ya? Bingung juga kakek. Oke, Daniel mungkin bisa bantu. Coba. Kasihan. Oh iya, kasihan. Betul. Kasian, Iya, karena Sulama Sempi tinggal di timur tuh. dia udah lama tinggal di Jogja ya Iya. kamu ya. Jadi kamu bisa bahasa Jawa juga dong berarti? Dikit-dikit iso. Dikit-dikit iso. Aduh seru banget. Ke depan ini, kamu proyeksi ke depan apakah masih mau bikin lagu yang easy listening yang bisa buat joget-joget atau mau bikin lagi yang melo atau apa gimana? Kalau saya dengan saya punya pribadi dari dulu memang saya ikut pasar Kak. Jadi saya ada buat lagu baru. Saya orang timur tapi saya buat lagu judulnya itu pakai bahasa Jawa, ora urus. Ora urus, iya. Ora urus. Jadi saya itu tadi dari Mas Dedi tadi, karena dia cover lagu Ngapain Repot itu versi Medok. Akhirnya saya coba dulu dia dengar ini kalau dibuat timur tapi kita nyanyinya versi Jawa juga ada. Gitu. Jadi orang timur yang nyanyi Jawa. Nanti saya buat. Jadi kalau jadi nanti lagu itu saya featuring sama Jackson dan juga Justy, Wish Bakir dan Freshly. Oh, keren, nanti kita tunggu ya. Ini kalian berdua kan nge-rap dan hip hop gitu ya. Jago nge-rapnya gitu. Apa karena itu kalau tadi dance memang sehari-hari di sana gitu, kalau nge-rap apakah memang itu bawaan gitu? Di Ngomongnya sana cepat? iya, cepat. Kalau di Ambon, wih cepat sekali. Lebih cepat dari omongan aku? Lebih cepat. Lebih cepat lagi? Iya. Bisa tergantung lapar tuh. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut sudah ada bintang tamu yang akan kita tanya-tanya. Ada Dia Permatasari dan putranya Marco. Berikut ini profilnya. Dan putranya, kenapa nih? Putranya Marco ya. Ini Marco yang kemarin ya bersekolahnya, kuliahnya di Amerika. Kamu benarkan di sana ngidam nasi Padang katanya. Setelah di kurs harganya sepiring 290.000. Gimana ceritanya? Kayak waktu itu aku masih kangen makanan Indonesia. Dan ya aku pingin banget makan Padang kan. Ya aku Google di areanya makan. Ada yang jual? Iya ada yang jual. Ternyata harganya kalau di kurs segitu ya? Iya. Agak shock ya? Shock banget ya. Oke, tapi sekarang kamu katanya sudah pintar masak. Lumayan. Enggak juga ya. tapi apa Marco ketika kamu jadi apa istilahnya anak kos ya di sana ya. Apa yang tadinya kalau di rumah nggak kamu kerjakan, sekarang kamu bisa kerjakan? Laundry. Lipet baju. Lipet baju. Terus apa lagi? Bersihin kamar mandi. Ya kamar mandi. Oh ya. Ngepel, nyapu. Ya nyapu. Vakum ya? kan di sana. Oh di sana vakum. Ya, Ya. Masak kadang-kadang dong. Masak kadang-kadang. Apa masakan jagoan kamu so far? Telur dan pas ke Amerika pertama kali aku bawa box Indomie. Mie instan. Mau instan. Jadi Iya. kamu makan mie instan setiap hari? Kalau nggak ada makanan di luar, kayak kalau restoran udah tutup, ya makannya terpaksa lah Indomie. itu. Iya. Oke baik, nanti kita ngobrol lagi ya sama Marco. Dan Marco ini udah mau balik lagi kan kita kamu sempat merasa resah nggak sih? Karena kan mungkin aturan di Amerika sedang banyak perubahan-perubahan gitu. Sempat ada kekhawatiran nggak? Setelah berikut ini kita bahas kemana-mana. Tetap di